Aktivis, YouTuber, jurnalis, pejabat, siapapun Anda, setiap warga negara Indonesia adalah subjek hukum. Ketika kita menuntut pemerintah taat hukum, kita juga wajib taat hukum. Ini bukan hanya soal keadilan, tapi juga konsistensi moral dan integritas demokrasi. Ketika kita menuntut pejabat untuk tidak petantang petenteng, ya kita semua juga jangan petantang petenteng saat menyampaikan kritik. Apalagi sampai bisa dengan bangga berkata di ruang publik, saya siap di penjara, saya tidak takut, ayo lawan. Itu bukan berani, itu namanya nantang dan kadang hanya menjadi drama untuk mencari panggung. Narasi diintimidasi aktor negara, lalu diamplifikasi sedemikian rupa agar seolah-olah jadi pahlawan. Padahal kritik itu bukan kekebalan. Kritik adalah hak kita, tapi juga membawa tanggung jawab. Jika kritik melampaui batas, menghasut, kekerasan, menyerang nama baik tanpa bukti, maka ia tidak lagi dilindungi oleh hukum. Maka mari kita bertanya secara objektif, apakah kita rela perjuangan merawat demokrasi justru dicorek oleh cara-cara yang sama otoriternya dengan rezim yang kita tuding otoriter? Atau jangan-jangan kita tengah menuntut pemerintah untuk demokratis justru dengan cara yang tidak demokratis? Kita semua muak dengan tingkah para pejabat baik di legislatif maupun di eksekutif. Kita semua marah saat kritik kita selama ini hanya dianggap angin lalu. Aksi demonstrasi dianggap sekadar ritual yang diberi ruang agar negara ini tetap mendapat label demokratis. Ketimpangan sosial dan beban ekonomi membuat rasa frustasi semakin besar. Tapi perjuangan melawan ketidakadilan tidak pernah membenarkan cara-cara yang melanggar hukum. Ketika ajakan melakukan kekerasan dilegalkan atas nama perjuangan, maka kita sedang menggali kuburan demokrasi dengan tangan kita sendiri. Laras Faizati, seorang perempuan muda pegawai kontrak di Asian Interparliamentary Assembly, dijerat pidana penghasutan. Ia mengunggah narasi provokatif di media sosial pribadinya. Lara sudah mengajukan permohonan restoratif justice. Keluarganya menegaskan, Laras bukan influencer, bukan politikus, bukan demonstran, bukan buzzer. Saya pribadi bersimpati atas apa yang terjadi pada Laras. Mungkin ia tak pernah menyangka unggahan emosionalnya bisa berujung jerat pidana. Tapi dari perspektif lain, kasus Laras Faizati adalah pengingat bahwa kita menuntut negara untuk tidak represif, tapi sebagian dari kita sendiri melakukan tindakan yang justru melegitimasi represi. Kita berteriak, hukum harus adil, tapi sebagian dari kita saat bersamaan melanggar hukum atas nama keadilan. Kita meminta penguasa menghormati hak asasi manusia, tapi sebagian dari kita sendiri menginjak hak orang lain lewat hasutan. Ketika demokrasi diperjuangkan dengan cara yang menghancurkan demokrasi itu sendiri. It's a paradox we must avoid. Hari-hari ini semakin banyak konten kreator dan influencer yang memberi perhatian terhadap isu politik, sosial, dan ekonomi. Ini adalah tanda positif publik mulai melek dan tidak lagi apatis. Tapi jangan sampai atas nama demokrasi, pengaruh yang besar itu dipakai untuk membentuk opini yang diklaim sebagai fakta, padahal berasal dari informasi yang belum tentu benar. Jangan sampai narasi mendapat intimidasi sekadar menjadi strategi untuk mendulang simpati tanpa diikuti data dan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita melihat pola yang berulang di media sosial, kalimat-kalimat yang disampaikan ke publik, misalnya saya tidak takut, saya siap di penjara, atau lawan. Bagi sebagian followers, ungkapan itu terdengar heroik, seolah jadi lambang perlawanan. Padahal pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, benarkah itu bentuk perjuangan atau sebenarnya itu hanya sekadar strategi memanfaatkan momentum demi kepentingan pribadi? Kita harus sadar media sosial bukan arena netral. Setiap ungkapan punya tujuan, setiap narasi punya implikasi.
Faktanya, setiap kata dan narasi yang dilemparkan ke publik selalu mengandung nilai politik dan nilai ekonomi. Apa yang kita lihat sebagai keberanian belum tentu murni perjuangan. Ruang demokrasi kita tidak boleh diisi oleh opini yang sudah dinegosiasikan di panggung belakang. Karena saat itu terjadi, demokrasi tidak lagi dibela, tapi diperjualbelikan. Gerakan rakyat bisa kehilangan kredibilitasnya hanya karena ulah segelintir orang yang melampaui batas. Ketika muncul seruan kekerasan, ajakan penghasutan, fitnah, penggiringan opini tanpa dasar, atau drama playing victim dengan berteriak diintimidasi, maka narasi besar atas nama demokrasi jadi mudah dipatahkan. Mereka yang anti demokrasi tinggal menunjuk, lihat itu influencer, youtuber, atau aktivis yang kamu puja. Inilah bahaya strategisnya. Bukan sekadar suara kita diamputasi, tapi seluruh gerakan bisa dikubur oleh kesalahan segelintir orang. Maka etika dalam bersuara bukan pilihan, ia harus jadi fondasi strategis. Sebab perjuangan bukan diukur dari seberapa keras kita berteriak, tapi seberapa tepat kita memukul pada titik hukum yang benar. Jadi sebelum kita menelan mentah-mentah narasi yang berseliweran di media sosial, kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar ini. Pertama, apakah ini kritik kebijakan atau hanya serangan personal? Adakah data, dokumen, rekaman, atau bukti lain yang mendukung narasi tersebut? Ada ajakan untuk melawan hukum? Jika iya, maka hentikan. Menyentuh SARA, tolak sejak awal. Apakah bahasanya provokatif? Sekadar cocok logi yang dibungkus analisis ala seorang ahli padahal tidak punya latar belakang ilmu terkait, dan ya sekadar berbekal storytelling yang baik. Berani bersuara itu penting, tapi dewasa dalam cara jauh lebih penting. Dewasa artinya bijak untuk memperjuangkan hak hukum tanpa melanggar hukum. Dewasa artinya tidak terjebak emosi sesaat, tapi tahu bedanya kritik dengan penghasutan, tahu bedanya opini dengan pencemaran nama baik, tahu batas-batas demonstrasi yang sah menurut undang-undang, harus damai, harus tertib, dan terukur. Dewasa juga artinya menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab, bukan asal berteriak lantang, tapi berbicara dengan kesadaran bahwa setiap kata bisa membawa konsekuensi hukum. Beranilah untuk bicara, tapi matanglah dalam cara. Agar setiap kata yang kita sampaikan bukan hanya tajam, tapi juga tak jadi pelanggaran di hadapan hukum. Karena kebebasan yang tidak diimbangi kedewasaan hanya akan melahirkan kekerasan dan kekacauan. Kebebasan adalah hak, tapi kebebasan yang kebablasan adalah anarki yang menghancurkan demokrasi itu sendiri. Sekarang agar jelas mari kita lihat landasan hukumnya. Kebebasan berpendapat jelas dijamin konstitusi. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur dalam pasal 28J, dalam menikmati hak dan kebebasan setiap orang wajib menghormati hak orang lain, moral, ketertiban umum, dan undang-undang. Standar internasionalnya juga ada, ICCPR pasal 19 dan pasal 20. Pasal 19 membolehkan pembatasan ekspresi sepanjang perlu dan proporsional. Sedangkan pasal 20 melarang setiap hasutan kebencian yang memicu diskriminasi atau kekerasan. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Penghasutan diatur dalam pasal 160 KUHP lama dan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 7 PUU 7 2009 menegaskan penghasutan baru bisa dipidana jika menimbulkan akibat nyata. Sedangkan dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan efektif berlaku mulai Januari 2026, penghasutan diatur lebih rinci dalam pasal 246 hingga pasal 247. Sementara pencemaran nama baik juga diatur secara tegas dalam pasal 27A Undang-Undang ITE. Pasal ini menyebut setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal supaya diketahui umum dapat dipidana.
Tapi ada garis pembeda yang penting. Kalau informasi itu disampaikan melalui lembaga pers, maka ia dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pasal 5 Undang-Undang Pers mengatur mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Artinya siapapun yang keberatan terhadap pemberitaan bisa menuntut hak jawab agar bantahannya dipublikasikan secara proporsional oleh media bersangkutan. Tapi jika pernyataan serupa disampaikan oleh pihak yang bukan entitas pers, misalnya individu di media sosial yang menuding tanpa data, maka itu bisa masuk ke ranah pidana, pencemaran nama baik, atau penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Contohnya, jika sebuah media memberitakan dugaan upaya penerapan darurat militer saat gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu, maka pihak yang keberatan wajib menempuh mekanisme pers, yaitu mengajukan hak jawab atau melaporkan ke Dewan Pers. Tapi jika klaim serupa disampaikan oleh individu di media sosial tanpa dasar data, maka itu bisa dijerat pidana oleh pihak yang merasa dirugikan sepanjang pelapornya adalah individu yang namanya dicemarkan, bukan lembaga negara. Artinya, kritik berbasis data, fakta, dan argumen hukum ya sah. Tapi ajakan kekerasan, penghasutan, atau tuduhan personal tanpa bukti, maka ada risiko pidana. Kita boleh marah, kita boleh emosi, kita boleh meluapkan semua itu dalam opini apapun. Tapi opini tanpa rasionalitas hanya melahirkan kegaduhan. Mari kita bela habis-habisan kebebasan berpendapat. Tapi jika ada unsur penghasutan, kekerasan, ujaran kebencian, atau fitnah tanpa bukti, maka proses hukum yang adil harus tetap berjalan. Aktivisme bukan perisai kekebalan hukum, karena keadilan seharusnya untuk semua tanpa kecuali. Democracy needs courage, but also conscience. Mari kita bersuara lantang, tapi tetap taat hukum. Mari kita mengkritik tajam, tapi berdasar data. Mari kita membela kebebasan, tapi menolak kekerasan dan fitnah. Demokrasi tidak pernah mati karena kritik. Tapi jika cara kita mengkritik salah, maka bisa membunuh demokrasi.